Oke sahabat sekolah, di pembelajaran 3 ini akan kita mulai dengan cerita ya. Dengarkan cerita dari Kak Dimas. Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Benny memperhatikan lingkungan alam sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris perbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Adapun di sebelah selatan berdiri tegak gunung, tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Pak, saya merasa sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya, kata Benny. Benny, kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alam saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa penduduk. Nah, penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466 ribu pulau yang ada menurut Kepala Badan Informasi Geospasial. Dari Sabang sampai Merauke, masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekitar banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jelas Pak Anto. Wah, saya makin bangga jadi anak Indonesia, sahut Benny. Nah, sekarang kita saatnya mengamati. Di layar sudah ada peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi tahun 2010. Silakan diamati peta tersebut. Berdasarkan peta di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 5 pertanyaan. Oke, kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ya, yaitu Pulau Jawa. Ke pertanyaan yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Jawabannya adalah Pulau Papua. Di Pulau Papua paling sedikit penduduknya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jumlahnya adalah 50-100 orang per kilometer persegi. Kemudian pertanyaan nomor 4, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Nah, jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Dan pertanyaan yang kelima, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, ini pasti kamu yang bisa menjawab sendiri. Oke, kita lanjut slide berikut. Oke, selanjutnya kita mengamati wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Sekarang kamu amati peta persebaran suku bangsa yang ada di layar tersebut. Atau kamu bisa dengan referensi yang lain, mungkin atlas persebaran penduduk atau sumber yang lain. Kemudian setelah kamu mengamati dan memahami persebaran suku bangsa Indonesia melalui peta, kamu sekarang sebutkan dan tunjukkan suku-suku yang mendalami atau yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia berikut ini. Nah, pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis, atau kamu bisa menebak-nebak dulu. Siap, kita mulai ya. Yang pertama ini kita lihat gambarnya dulu saja, mungkin untuk mempermudah. Ini kira-kira gambar pakaian adat yang paling atas ini adalah gambar pakaian adat pulau mana? Iya, adalah Pulau Papua dengan
menggunakan tombak ya. Kemudian gambar yang kedua di bawahnya Papua ini termasuk pakaian adat pulau ya, Pulau Kalimantan. Dan berikutnya ini adalah pakaian adat pulau ya, Pulau Sumatera. Dan yang berikutnya pasangan putra dan putri ini termasuk pakaian adat Pulau Nusa Tenggara. Dan berikutnya ini paling familiar tentunya untuk yang mendiami Pulau Jawa ya, ini adalah masuk Pulau Jawa. Dan berikutnya yang paling bawah, nah ini juga tidak asing, adalah pakaian adat atau budaya Pulau Bali. Dan berikutnya adalah Maluku ya, Pulau Maluku. Dan yang paling bawah adalah pakaian adat Pulau Sulawesi. Mudah sekali bukan? Oke sahabat, kita lanjutkan. Sekarang saatnya kita membaca. Di layar sudah ada teks bacaan yang cukup panjang. Sekarang kita baca. Judulnya adalah Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama lain dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat, meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini tidak terjadi sikap saling curiga-mencurigai serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Adapun Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Nah, dari bacaan di atas, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di
atas. Untuk paragraf pertama, ini sudah ada, ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Nah, ini paragraf kedua, ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Kemudian, ide pokok paragraf ketiga, Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Kemudian untuk paragraf keempat, ide pokoknya adalah Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Dan untuk paragraf kelima, ide pokoknya Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intaran umat beragama. Dan paragraf yang keenam, ide pokoknya Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dan paragraf yang terakhir, ide pokoknya adalah Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, kita lanjutkan materinya. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikut beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Untuk yang pertama, di lingkungan sekolah. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila di sekolah, misalnya yang pertama itu memilih teman hanya yang kaya saja. Yang kedua, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, tidak boleh ini ya. Kemudian menyontek, berkelahi, kemudian tidak mau mengikuti upacara bendera, dan mengejek teman. Lingkungan yang berikutnya yaitu lingkungan rumah. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah yaitu tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, kemudian tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, kemudian bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak pada anggota keluarga, dan yang terakhir adalah berbohong. Dan kemudian di lingkungan masyarakat, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila antara lain yang pertama tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, kemudian melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, kemudian minum minuman keras dan berjudi, kemudian tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan. Lalu berikutnya suka pamer kekayaan, berikutnya mencuri, kemudian menganiaya teman, dan yang terakhir adalah melakukan kekerasan. Oke sahabat sekolah, saatnya kita mengamati gambar tersebut. Di layar sudah ada gambar, kalian amati. Itu ada banyak sekali gambar yang sebenarnya sudah kita bahas di soal atau latihan sebelumnya tadi di menit-menit awal tadi ya. Nah, banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, atau yang ke-1 adalah nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Yang ketiga, letak geografis dan strategisnya. Yang keempat, besarnya jumlah penduduk. Yang kelima, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Yang keenam, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah
justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila.